Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali bersama Ibu, yaitu Bu Hani Herliani dalam materi prinsip dasar animasi. Seperti yang telah kita jelaskan dahulu, prinsip dasar animasi itu ada 12 prinsip dasar. Ya, kemarin sudah dijelaskan itu yang pertama adalah apa? Squash and stretch. Yang kedua adalah follow through and overlapping action. Yang ketiga adalah anticipating. Yang keempat adalah staging. Kelima itu adalah slow in and slow out. Yang keenam adalah straight ahead and pose to pose. Kita menginjak ke prinsip dasar animasi lainnya, yaitu yang ketujuh itu adalah art. Art ini adalah prinsip yang akan membuat gerakan pada animasi menjadi alami, khususnya untuk gerakan manusia atau hewan atau makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah membuat kepala sedikit menunduk saat akan menoleh kepala ke arah samping. Nah, contoh ini gerakannya. Jadi kalau kita mau gerak itu pasti ada, kalau bergerak itu contoh ini. Nah, ini akan diayunkan. Pasti ini ada juga yang bergerak gitu. Sedikitnya atau kepala. Nah, lihat. Kalau kepala mau gini, ini bahu, kepala itu pasti akan berkesinambungan gitu, ada semacam ikatan gitu ya, nggak bisa dilepaskan. Jadi itu yang namanya arts. Yang kedelapan ada secondary action, adalah prinsip gerakan tambahan pada animasi yang tujuannya untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Dapat juga berupa gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Contoh adalah rambut seseorang yang bergerak saat sedang jalan. Nah, ini nih. Ini penguin. Ini gerakan utamanya adalah ini. Gerakan kedua atau gerakan terakhir ya. Ini, tapi masih utama. Ini gerakan pertama, ini gerakan kedua. Lihat, di antara ini kalian akan harus harus menggambar secondary actionnya. Lihat tuh. Lihat rambutnya. Terus, nah ini jalan, kaki, lihat. Nah, jadi seperti ini gerakan tambahan. Gak mungkin tidak digambarkan, itu untuk realistis. Ini timing. Timing itu prinsip terpenting dalam animasi adalah timing. Timing merupakan penentu beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose, atau biasa dengan istilahnya in between. Timing yang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sedangkan spacing yang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Nah, ini kapan harus bergerak, lihat ini waktunya. Jadi kelihatan ya. Yang 10 adalah solid drawing. Prinsip solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar, sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Semua atribut yang ada pada karakter tersebut tetap konsisten bentuk dan letaknya. Prinsip ini lebih menekankan pada bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik dianimasikan dalam ruang 3D. Contoh ini. Nih, matanya lihat, dia itu seperti sendu. Nah, terus dalam gerakan apapun, dalam pose apapun, itu matanya harus seperti ini. Ya, ini yang namanya solid drawing. Terus ini ini kupu-kupu, dasi kupu-kupu. Nah, ini juga sama. Nah, ini yang namanya solid. Apple ada prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan atau gaya visual dalam animasi. Setiap karakter dalam animasi haruslah mempunyai daya tarik yang unik yang membedakannya dengan karakter yang lain. Bisa saja suatu karakter terlihat unik dari sisi desain atau dari caranya menunjukkan ekspresi pribadinya. Contoh, ini gundul,
tapi rambutnya seperti ini. Atau karakter Shinchan. Nah, walaupun nyeleneh tapi kan itu lucu gitu. Atau apalagi ya, ini apa itu ciri khas harus ada. Nah, gitu ya. Oke. Yang ke-12 yang terakhir adalah exaggeration, adalah prinsip yang digunakan untuk mendramatisir suatu animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, berfungsi untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, pada umumnya dibuat secara komedik. Contoh, ketika Tom kaget, bola matanya sampai melompat keluar. Hah, gitu tak kaget, ini matanya keluar. Itu kan karena kalau dalam dunia realistis itu nggak mungkin. Atau misalnya kalau nangis itu ya, oh matanya mau sampai ke air matanya, wah deras sekali gitu, seperti hujan atau kusin gitu, wah. Ya, itu adalah exaggeration atau yang hiperbolik ya terakhir. Nah, itulah mungkin prinsip dasar animasi yang harus dikuasai oleh seorang animator. Nah, tapi dari setiap movie atau setiap animasi yang Anda buat tidak harus selalu ada semuanya. Bisa ada dari 12 prinsip itu yang ada di animasi Anda itu hanya 2 ataupun 3. Jadi tidak harus selalu ada semuanya. Itu mungkin pengantar prinsip dasar animasi ya. Pertemuan kemarin itu 1-6, sekarang adalah kelanjutannya 7-12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.